Halo warga Flamboyan, selamat datang kembali di channel Flamboyan Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam beraktivitas. Masih bersama gua Dani yang akan mencoba menjelaskan alur cerita film ini. Pada kali ini gua sudah rangkum alur cerita film yang berjudul Dead Race yang rilis pada tahun 2008 dan disutradarai oleh Paul W. Anderson. Kemudian, Mamang Jason Statham didapuk sebagai pemeran utama film ini, yang pastinya bakalan seru. Namun sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, siapkan headset dan cemilan kalian. Oke, jika sudah siap, kita bumper dulu. Diceritakan kondisi ekonomi ekstrim yang melanda Amerika Serikat pada tahun 2012. Situasi itu menyebabkan negara dikuasai dan didominasi para perusahaan swasta. Walaupun dalam praktiknya sering dicekal oleh pihak pemerintah. Karena faktanya kondisi ekonomi yang kian terpuruk itu membuat pihak pemerintah melakukan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Di sebuah pabrik pengolah baja, seorang pria bernama Jensen Ames yang diperankan oleh Jason Statham baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Dia dan para rekannya menjalani hari terakhir karena diketahui pabrik ini akan segera tutup. Para pekerja pabrik ini melakukan demonstrasi menentang perusahaan ini. Tim SWAT bahkan dikerahkan untuk mengamankan mereka. Jensen yang bermaksud menolong temannya malah ditembaki petugas sehingga dia meluapkan kemarahannya dan melawan mereka. Singkat cerita, malam pun tiba. Setelah perkelahian yang lumayan panjang, akhirnya Jason bisa pulang ke rumahnya untuk bertemu sang istri dan anak tercintanya. Sesampainya di rumah, Jason langsung disambut kecupan manis dari sang istri. Kemudian saat Jason ingin bercinta dengan sang istri, anak sama teman yang mereka malah menangis, yang menandakan bahwa mereka harus menunda hasrat membarinya sementara waktu. Saat berada di dapur, istrinya Jensen terkejut dengan kedatangan perampok. Jensen yang baru saja mandi turun kembali dan melihat istrinya sudah terkapar tidak bernyawa di sana. Dia pun terkena semprotan pria bertopeng itu. Saat terbangun, polisi sudah berada di sana dan menuduh Jensen bahwa dia telah membunuh istrinya sendiri. Jensen pun kemudian dibawa ke sebuah penjara. Penjara itu bernama Terminal Island. Seperti anak baru pada umumnya, Jensen mendapat ucapan selamat datang dengan bulian dari para preman kelas kakap di penjara tersebut. Dan setelah kekacauan kecil itu selesai, kepala sipir yang bernama Hennessy meminta anak buahnya untuk membawa Jensen ke hadapannya. Hennessy ingin agar Jensen ikut berpartisipasi dalam sebuah acara yang bernama Dead Race. Hennessy ingin Jensen merubah karakternya menjadi seorang Frankenstein yang baru saja menghilang, karena para penonton sangat menyukai Frank dan ingin agar dia selalu ada di arena balapan. Dia juga mengatakan bahwa untuk bisa bebas dari penjara tersebut, dia harus memenangkan 5 pertandingan. Dan Frank sudah memenangkan 4 pertandingan sebelum dia mati. Dan sekarang hanya tersisa 1 kali pertandingan lagi yang akan menentukan hidupnya. Alhasil, Jensen pun hanya memerlukan 1 pertandingan lagi agar dia bisa bebas. Mendengar tawaran yang menggiurkan itu membuat Jensen menerimanya dengan lapang dada. I'm offering you your freedom, Mr. Ames. Kemudian Hennessy membawa Jensen ke bengkel untuk memperkenalkan tim yang akan membantunya. Di sana Jensen diperkenalkan seorang pelatih dan 2 teknisinya. Dia juga diperkenalkan dengan mobil yang biasa dipakai oleh Frank, yang mana mobil tersebut dipergunakan saat waktunya balapan. Kemudian sang pelatih pun memperkenalkan satu persatu pembalap yang akan menjadi saingannya nanti. First generation Chinese American master, clinical psych, their driver, Pachenko. Singkat cerita, waktunya balapan pun tiba. Seisi ruang para narapidana langsung pecah ketika melihat Frankenstein, yang menandakan bahwa sang legenda telah kembali. Sebelum balapan dimulai, para pembalap pun diberikan navigatornya masing-masing, dan Frank sendiri mendapatkan Cash yang menjadi navigatornya. Sekedar diketahui, Cash jugalah yang menjadi navigator dari Frank generasi pertama. Setelah acara perkenalan telah selesai, mereka pun langsung bersiap di posisi masing-masing dan balapan pun dimulai. Di start pertama terdapat 9 pembalap yang mengikuti acara Death Race ini. Seperti biasa, Pachenko yang sangat ingin mengalahkan Frank terus menyerang dan menyudutkannya. Dan sedikit info bahwa para driver dapat mengaktifkan fitur menyerang dan bertahan ketika melewati sebuah lingkaran bersinar dengan gambar pedang dan perisai. Dan jika melewati lingkaran bergambar tengkorak, maka itu akan membunuh lawan yang berada di belakang. Begitu pula hal yang sama ketika lawan melewatinya. Dan ketika fitur penyerangan telah aktif, mereka semua pun langsung berlomba-lomba untuk mendapatkan ketiga fitur tadi. Salah satu dari mereka pun harus mati karena menginjak lingkaran yang bergambar tengkorak. Kemudian satu peserta harus mati karena serangan roket dari peserta lainnya.
my name? Frank sendiri cukup kesulitan di pertandingan perdananya. Namun dia juga berhasil membakar salah satu mobil yang mengganggunya. Nice work. Dan ketika kemenangan berada di depan mata, Jensen malah terdiam melihat salah satu peserta yang menerapkan gaya pembunuh istrinya. Dan hal itu membuat peserta lain menabraknya, sehingga membuat Frank harus kalah dalam pertandingan pertamanya. Akibat kekalahan itu, Hennessy memanggil Frank, dan dia menginginkan agar Frank melakukan balapan lagi. Namun seketika itu juga, Frank langsung menolak, karena dia sudah tahu jika Hennessy adalah dalang di balik kematian istrinya. Akan tetapi, Hennessy mempunyai informasi tentang anaknya Frank dan memanfaatkan keadaan agar Frank bisa dijadikan budak untuk selama-lamanya. Dengan berat hati, akhirnya Frank mau tidak mau harus melakukan balapan agar anak sematawayangnya tetap baik-baik saja. Frank juga menjanjikan bahwa dia akan menjadi monster sesuai yang diinginkan Hennessy. Kemudian Frank kembali ke bengkel untuk memperbaiki mobilnya, dan dia tiba-tiba melihat peserta pembalap yang tidak sengaja melewatinya. Ternyata dia adalah orang yang melakukan gerakan yang sama persis dengan orang yang membunuh istrinya kepadanya waktu itu. Frank yang dipenuhi amarah pun mulai mengikuti orang itu, dan ternyata itu hanyalah perangkap. Namun beruntung salah satu temannya datang dan memberikan kesempatan kepada Frank untuk balik melawannya. Setelah Frank hampir membunuhnya, akhirnya dia mulai buka mulut tentang pembunuhan itu. Yang ternyata benar bahwa otak di balik semua itu adalah Hennessy. Belum selesai dia bercerita, bawahan Hennessy langsung menyetir mereka dan membuatnya tak bisa bergerak. Keesokan harinya, 6 peserta yang tersisa bersiap untuk balapan yang selanjutnya. Namun anehnya di balapan yang kedua ini, Frank tidak menancapkan gasnya terlebih dahulu. Malah dia membawa navigatornya menuju ke terowongan. What are you doing? Di sana Frank bertanya apakah Cash yang membunuh Frank sebelumnya, dan ternyata Cash mengakui bahwa dialah yang membunuhnya. Sebenarnya dia tak ingin membunuh Frank, akan tetapi dia hanya ingin Frank kalah dalam balapan agar Frank tidak bisa keluar dari penjara dan dirinya akan langsung mendapat surat pembebasannya. Dan lagi-lagi hal itu adalah perintah dari Hennessy yang tidak ingin kehilangan pembalap kesukaannya. Dan setelah mendapat jawaban dari Cash, akhirnya Frank kembali melanjutkan balapannya yang sempat terganggu. Kemudian dia mulai menyerang Joe dan dilanjutkan dengan penyerangan terhadap orang yang telah membunuh istrinya. Dengan kecerdasan seorang Frank, akhirnya dia dapat dengan mudah membunuh manusia laknat itu. He's too heavily armored! Hit the smoke. Setelah itu, Frank langsung menatap sebuah CCTV yang mengartikan bahwa Hennessy lah orang yang selanjutnya akan dia bunuh. Mengetahui arti dari tatapan itu, Hennessy langsung mengeluarkan kapal tempur atau alat pembunuh massal kesayangannya. Dengan keluarnya mobil tempur itu menyebabkan semua pembalap tewas dan hanya menyisakan Frank dan Joe saja. Frank yang mulai terdesak tidak mau menyanyiakan nyawanya begitu saja. Kemudian dia mengajak musuh bebuyutannya untuk bekerja sama. Karena Joe juga tidak punya pilihan lain, akhirnya dia bersedia untuk diajak bekerja sama. Frank yang dari awal mempunyai rencana langsung merealisasikan rencananya bersama Joe. Dan akhirnya momen yang mereka berdua tunggu-tunggu telah tiba. Mereka pun membawa mobil tempur itu ke tempat lingkaran tengkorak. Setelah melewati lingkaran itu, tiba-tiba dan hal itu membuat mobil kesayangan Hennessy hancur tak tersisa. Pada pertandingan kedua ini dimenangkan oleh Joe, sehingga dia hanya membutuhkan satu kemenangan agar bisa keluar dari penjara busuk tersebut. Now that's entertainment. Hennessy yang mulai panik akhirnya menyusun rencana dan memasang bom tepat di bawah mobilnya Frank. Untuk menghindari kecurigaan, Hennessy pun mengumpulkan semua napi di lapangan dan mulai berorasi di sana. Di sisi lain, anak buah Hennessy pun dengan sigap langsung pergi untuk memasang bom tersebut. Setelah Hennessy selesai memberikan motivasi kepada para tahanan, si pelatih pun langsung mengajak Frank untuk menunjukkan sesuatu kepadanya. Kemudian dia memperlihatkan cuplikan balapan di ronde pertama. Dan terlihat ternyata di balik tembok kaleng itu terdapat jalan keluar yang bisa membawa Frank dan yang lainnya kabur dari sana. Setelah mengetahui hal itu, Frank pun langsung memulai rencana pelariannya.
Seketika itu, Frank juga langsung mengajak Joe untuk ikut andil dalam perencanaan tersebut. Karena Joe juga ingin pergi dari penjara itu dan tinggal di Miami. Akhirnya dia memutuskan untuk ikut dalam rencana Frank. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat dua peserta terakhir dari acara Death Race mulai bersiap-siap di garis start. Dan kini mobil mereka dilengkapi dengan persenjataan yang mereka perlukan untuk saling membantai di atas licinnya jalan. Dan sebelum balapan dimulai, Hennessy pun menghampiri Frank untuk memberikan surat pembebasannya. Yang faktanya surat pembebasan itu tidak akan berguna karena dia akan mati ketika akan memenangkan balapan. Dan setelah semua peserta memasuki mobil bersama para navigatornya, balapan pun akhirnya dimulai. Sword up ahead. Lit shield up ahead. Persaingan masih ketat seperti biasa, meski kali ini Joe tidak terlalu brutal menghadapi Frank. Dan sampailah di penghujung balapan. Hennessy yang melihat Frank terus mendominasi balapan, mulai melancarkan rencananya untuk meledakkan bom tadi. Namun tiba-tiba Joe menembakkan Mariam ke arah mobil Frank, akan tetapi tembakannya tidak mengenai Frank, melainkan menghancurkan dinding yang menghalangi jalan keluar mereka untuk kabur. Dan seketika itu Hennessy langsung panik dan mengarahkan semua petugas yang ada di sana untuk menangkap Frank dan Joe. Kemudian dia langsung menekan tombol kontrol jarak jauh yang akan meledakkan bom di bawah mobil Frank. Namun ternyata mobil itu tidak kunjung meledak dan membuat Hennessy semakin marah. Faktanya sang pelatih telah mengetahui keberadaan bom itu dan telah menjinakkannya. Di sisi lain, Frank CS mulai terdesak karena kejaran para polisi. Lalu dengan gagah berani, Cass mengajukan diri untuk menyamar menjadi Frank dan menyerahkan diri. Karena ternyata dia juga telah diberi surat pembebasan dari Hennessy. Hey Igor. Merry Christmas. Berita tertangkap kembalinya Frank membuat Hennessy menuai banyak pujian. Dia juga mendapat surat dan kado sebagai apresiasi atas keberhasilannya. Namun ketika kado itu dibuka, tiba-tiba ternyata yang mengirimkan kado itu bukan dari luar lapas, melainkan kiriman dari pelatihnya Frank. 6 bulan kemudian, kini Joe dan Frank telah menjadi sahabat karib. Dan sekarang Frank sudah mengambil alih hak asuh anaknya kembali. Dan dia juga berniat kembali memulai bahtera rumah tangganya dengan navigator cantiknya dari lapas Terminal Island. Dan film pun selesai.